Bismillah. Baik, mungkin kita harus bisa menyambungkannya supaya memahami, maksudnya supaya nyambung kalimatnya beliau ataupun kalimatnya kita sama-sama terhubung. Maaf, Nyai siapa namanya? Nama saya Suji. Suci. Namanya Suci. Back to nature. Baik sahabat semuanya, kembali ke alam, kembali ke frekuensi alami. Yuk, kita izinkan batin ini, perasaan ini, dan semua rasa ini kembali ke naturalnya, kembali ke alamiahnya sehingga rasanya nyaman, rasanya bahagia. Ya, ajak seluruh sel-sel dalam tubuh kita untuk bahagia, untuk adem, ayem, tentrem, supaya memahami arti dari perjalanan ini. Nah, ini teman-teman, itu adalah kuburan umum atau makam umum di sana itu. Akan tetapi di sebelah sana itu ada salah satu makam yang terpisah, sengaja terpisah itu di dulunya itu ceritanya katanya ini adalah makamnya Ronggeng atau Nyai Ronggeng yang sengaja dimakamkan terpisah di pinggir sungai sebelah sana. Akan tetapi ada kisah yang masih samar-samar hingga saat ini yang masih familiar. Gini, yuk sambil berjalan yuk. Baru-baru ini hampir semua pegunungan itu, pegunungan yang berapi itu meletus. Gunung berapi, gunung selamat itu maksudnya mengeluarkan asap, gitu maksudnya. Akan tetapi yang menjadi janggal, kok ada di area makam yang terpisah itu di sana tuh muncul pula ada api dari dalam kuburan, api dalam makam dan juga asap menggumpal itu pada waktu-waktu tertentu dan hari kemarin-kemarin itu ya. Apakah ada magma salurannya ke situ atau apakah ada fenomena alam apa? Yuk kita kaji. Karena namanya orang kampung itu banyak persepsi yang aneh-aneh ya. Persepsinya contohnya itu munculnya Nyai Ronggeng dari kuburan ataukah apa gitu maksudnya. Dan makam ini sudah ada sejak berapa tahun yang lalu. Tetapi sengaja mengapa pula ini dimakamkan di pinggir sungai dan tidak ada keturunannya di area sini ya. Keturunannya siapa karena tidak terurus begitu ya. Justru yang mengurus itu orang lain yang suka ziarah ke sini dari orang-orang desa sebelah ataupun dari mana itu datang ke sini. Baik, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hati-hati nih, takutnya banyak ularnya ini. Nih, di mana nih? Di pinggir sungai ini, tapi kita lihat dulu, mungkin di pojokan sana mungkin ya. Tuh ini kok agak licin, gimana ini? Tenang, hati-hati ya. Ini. Tuh kan? Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini teman-teman. Oke, sebentar dulu. Mana sih? Kuburannya mana? Oh, sebelah sini nih. Kamera ke sana. Lihat tuh kan. Wah, ini kok kayak gini keadaannya serem banget ya. Oh, mari kita kaji aja. Sebelah sana tuh. Sebelah sini dulu. Sini dulu. Tapi saya melihat orang. Lihat orang? Iya. Pan. Tuh. Iya kan? Astagfirullahaladzim. Ini yang tadi. Bidadari. Kita dulu. Kita bisa ke sana apa enggak ini? Aduh, harus nyemplung itu. Tak lempisan. Assalamualaikum. Punten Nyai. Tuh kan. Gini. Jangan ragu-ragu lah kita nanti. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode ini garam ruqyah untuk
untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Harus bisa mendekati ke sana, tapi jangan sampai basah. Maksudnya nih, takutnya diseret gimana? Apa kita sasar aja ya? Ya, oh ya, Mana? kita kesana aja yuk, lewat itu jembatan yuk. Sini. Tuh udah jalan ke sini nih. Nah, ini kan. Tuh coba. Tuh masih ada kan? Gak hilang? Kita dulu. Tapi kayak. Assalamualaikum. Nyai. Punten. Assalamualaikum. Bener-bener ini. Apa bener ini ronggengnya? Tapi dari penampilannya ini seperti memang betul sengaja mau tampil di panggung, tuh kan? Iya Bismillah. Baik, mungkin kita harus bisa menyambungkannya supaya memahami, maksudnya supaya nyambung kalimatnya beliau, ataupun kalimatnya kita sama-sama terhubung. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum Nyai. Alhamdulillah. Maaf nih. Kami mohon maaf bila kami ganggu panjenengan. Maaf, Nyai siapa namanya? Nama saya Suji. Suci. Namanya Suci. Suci apa Suci? Ya. Puji. Suci. Oh baik. Mungkin ini sebuah makna itu ngasuh jiwa gitu ya. Untuk ke depan dan mengasuh jiwanya mungkin ya. Baik Nyai, mohon maaf. Lagi ngapain di situ Nyai? Nggak dingin? Iya gini. Saya dari Cilacap. Saya Tarto namanya. Mohon maaf bila kami mengusik panjenengan. Iya. Bener nih maaf. Jenengan yang tinggal di sana tadi di kuburan itu bukan, maaf. Bukan. Berarti jenengan bukannya di kubur di situ, bukan? Bukan ya? Bukan. Lah terus siapa? Hanya utusan. Dulu. Berarti jenengan bukan makhluk yang dikubur di situ, bukan, tetapi hanya utusan. Baik, kalau begitu utusan siapa dan mau mengutus kepada siapa, Nyai? Maaf. Kepada manusia. Maksudnya kepada yang melihat. Baik, terus iya begini maksudnya. Kan baru-baru ini maksudnya bersamaan dengan gunung meletus, itu di sini pun seperti keluar asap tebal dan juga api dari lubang kuburan itu, Mbah. Maaf Nyai, apakah itu sebenarnya itu apa? Nah maksudnya iya, baik. Nggih, insyaallah. Kita disuruh tenang dulu supaya paham nggih. Nggih, paham monggo. Ya. Astagfirullah. Oh, berarti ini, teman-teman. Meskipun agak sulit untuk mencernanya, ini memang ini bahasanya lembut banget ya. Bahwa ternyata ini bukan yang dimaksud orang yang dikubur di sana, bukan, tetapi hanya utusan yang namanya Suci, yang namanya itu harus ngasuh jiwa. Kita harus pandai mengasuh jiwa kita supaya jangan mudah bergejolak, supaya memahami. Yang kedua, tentang adanya muncul asap dan juga api dari kuburan itu.
dari dalam kuburan. Ternyata adalah sebuah pengingat-ingat, pengeling-eling kepada semua makhluk di sini yang melihatnya untuk jangan mengubur terlalu dalam semua emosi-emosi negatif dalam diri manusia. Karena apa? Karena panas. Nah, emosi negatif itu biasanya itu berupa apa, kemarahan, dendam, luka batin yang selalu dipendam, dikubur dalam diri kita. Harus kita betul-betul melepaskan totalitas supaya adem seperti layaknya gunung meletus tadi. Gunung meletus harus melepaskan semua apa namanya itu energi panas, energi negatif dalam diri kita itu harus dilepaskan totalitas sehingga adem nanti akan diisi oleh Tuhan dengan keajaiban-keajaiban yang belum kita ketahui. Begitu Nyai nggih. Nggih. Oh, baik. Berarti ini adalah simbol-simbol yang dilihatkan ini ternyata adalah sebuah petunjuk buat kita yang selama ini doanya tidak terwujud, keinginannya tidak tergapai, itu karena kita sendiri yang penuh ya. Jadi kita penuh berupa emosi-emosi negatif dalam diri kita yang selama ini penuh, harus kita betul-betul melepaskan dengan cara memaafkan, lepas totalitas, izinkan keajaiban datang, jangan kita tutup. Maka kalau sudah lepas, maka sudah pasti Tuhan akan mengisi dengan keajaiban-keajaibannya. Begitu nggih Nyai nggih? Nggih, astagfirullahaladzim. Nggih matur nuwun sangat. Lalu setelah ini Mbak, nanti kalau saya sudah menyampaikan ini, astagfirullahaladzim. Dia mau sengaja nyelam mungkin. Pasti kita dulu. Gini aja deh. Yang penting kita bisa memetik pesannya ya. Jadi pesan moralnya, pesan cintanya kepada kita supaya kita betul-betul mengosongkan diri ini yang selama ini penuh dengan emosi-emosi negatif sehingga panas dan sehingga tidak bisa diisi oleh keberkahan dari langit ya. Jadi meskipun sudah berusaha berdoa sangat yang panjang-panjang tetap susah dijabah karena apa? Tadi kita masih penuh energi panas. Yuk kita lepaskan, kita maafkan, diizinkan kosong maka pasti diisi ya. Tuh yuk. Alhamdulillah.